Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ajmalia Elfadila dengan NPM 2451051015. Bersama rekan tim saya ada Syifa Cahya Nabila dengan NPM 2451051007. Lalu ada Nadia Mutiara Putri dengan NPM 2451051005 dan juga ada Tamara Sevia dengan NPM 2451051048. Jadi, di sini kami akan menjelaskan terkait usaha yang akan kami jalani, yaitu Milkball. Apa sih Milkball itu? Jadi, Milkball itu adalah suatu usaha yang menjual cemilan khas Korea Selatan, yakni cheese ball, yang berbahan dasar tepung ketan dan keju. Nah, alasan usaha ini dibentuk itu dikarenakan kesadaran para mahasiswa yang tertarik dengan budaya Korea Selatan termasuk cemilannya. Walaupun cemilan ini berasal dari Korea Selatan, Milkball tetap menggunakan bahan baku lokal sebagai upaya untuk mendukung produk asli Indonesia. Oke, yang pertama ada key research. Key research ini kami memiliki bahan baku utama, yaitu tepung ketan, tepung terigu, keju mozzarella. Lalu ada peralatan yang akan kami gunakan untuk membuat cheese ball itu. Nanti ada kompor, pisau, spatula, wajan, dan peniris minyak. Lalu kemasan yang kami gunakan adalah kemasan food grade. Kami juga terbagi menjadi dua tim, yaitu tim produksi dan tim pemasaran. Dan yang terakhir ada media sosial, yakni Instagram, yang akan kami gunakan sebagai sarana promosi. Baik, selanjutnya adalah produk. Jadi, produk yang kami tawarkan adalah Milkball. Milkball sendiri adalah cemilan khas Korea Selatan yang berbahan baku tepung tapioka dan juga keju. Nah, Milkball ini itu berbentuk bulat yang berisikan keju di dalamnya dan juga akan ditaburi taburan keju di luarnya. Untuk menyesuaikan cita rasa masyarakat Indonesia yang pastinya suka dengan makanan pedas, Milkball menyediakan saus yang pastinya memiliki cita rasa yang pedas, yang pastinya cocok dengan selera masyarakat Indonesia, agar ketika kita membeli varian original itu tidak merusak cita rasa dari cheese ball sendiri. Tapi ketika kita menggunakan saus, itu pastinya akan merubah beberapa rasa dari cheese ball sendiri. Kemudian Milkball ini itu menggunakan bahan baku komoditas pangan asli dari Indonesia seperti tepung tapioka lokal dan juga keju lokal olahan dari para produsen dalam negeri. Hal ini itu dilakukan untuk menekankan ketergantungan bahan baku impor dan juga untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha yang secara lokal. Dengan menggunakan bahan baku lokal yang pastinya harganya lebih terjangkau, itu mampu menciptakan efisiensi biaya produksi dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan juga pastinya sangat berdampak bagi UMKM. Selanjutnya adalah price. Jadi Milkball itu merupakan cemilan yang diposisikan sebagai cemilan yang memiliki harga terjangkau, namun tetap lezat dan memiliki kualitas. Strategi harga kompetitif diterapkan itu agar dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Nah, ada dua harga yang ditawarkan. Yang pertama adalah cheese ball original dengan harga 23.000 dan yang kedua adalah cheese ball with sauce dengan harga 26.000. Selanjutnya adalah rincian penentuan harga. Yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan baku yang pertama adalah keju mozzarella. Dengan pemakaian 50 gram itu diberikan harga 8.000. Karena keju mozzarella sendiri itu per kilonya ada di harga 160.000. Dan yang kedua adalah tepung tapioka dengan pemakaian 30 gram itu diberi harga Rp600. Karena per kilonya itu tepung tapioka seharga 12.000. Dan yang ketiga adalah bubuk keju dengan pemakaian 25 gram diberikan harga sebesar 3.000. Dan yang terakhir itu adalah bumbu diberikan harga sebesar 1.000. Jadi total dari biaya bahan baku sendiri adalah Rp13.000. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja itu ditetapkan seharga Rp3.000. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah minyak goreng itu diberi harga sebesar Rp1.500. Selanjutnya adalah gas dan listrik itu diberi harga Rp1.000. Dan yang terakhir adalah kemasan itu diberi harga Rp1.400. Nah, jadi total dari biaya overhead pabrik itu sebesar Rp4.000. Jadi diketahui bahwa total biaya produksi
itu 3.000. Jadi bisa diketahui bahwa harga jual milk ball untuk satu porsinya itu sebesar 23.000 karena total biaya produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi kita masuk ke pembahasan place atau tempat. Jadi untuk saat ini penjualan meatball dilakukan secara tidak langsung, yaitu menggunakan aplikasi Instagram untuk melakukan pre-order. Jadi konsumen melakukan pre-order melalui akun Instagram kami dan produksi dilakukan jika ada pemesanan dari konsumen. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang promotion. Nah, kami menggunakan platform digital atau akun Instagram untuk melakukan promosi dan juga menggunakan sistem mood by mood, yaitu mengadakan rekomendasi positif dari pelanggan tentang produk kami yang secara tidak langsung mempromosikan produk kami sendiri. Strengths atau kekuatan keunggulan usaha meatball adalah makanannya berciri khas Korea Selatan. Saat ini sangat digemari oleh kalangan anak muda. Cita rasa yang gurih dengan isian keju dan dilumuri bubuk keju menjadikan cheese ball sangat disukai oleh berbagai kalangan usia. Tidak hanya anak muda yang menyukai budaya Korea Selatan, tetapi juga para orang tua yang menyukai cita rasa yang gurih dan asin. Dengan penggunaan bahan baku lokal, harga yang didapatkan untuk membeli cheese ball sangat terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan weakness atau kelemahan dari melt ball. Jadi, melt ball ini menjual cheesy ball yang merupakan makanan yang tidak tahan lama atau mudah basi. Oleh karena itu, melt ball harus lebih bijak dalam melakukan penyetokan cheesy ball ini agar mengurangi kemungkinan kerugian yang akan mereka alami. Kelemahan yang kedua, cheesy ball ini merupakan cemilan yang tergolong cukup mudah pembuatannya sehingga sangat mudah untuk bagi kompetitor untuk meniru produk tersebut. Yang ketiga ada dari harga bahan baku. Seperti yang kita tahu bahwasannya harga bahan baku itu sangat mudah naik. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan dari usaha melt ball. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai opportunities atau peluang. Nah, peluang dari usaha melt ball ini dapat kita lihat dari ketertarikan para masyarakat terhadap budaya Korea Selatan, termasuk kulinernya. Video-video yang ada di Instagram, di YouTube, di TikTok ini juga membantu kenaikan dari usaha melt ball ini sendiri, di mana video-video tersebut yang mereview makanan-makanan Korea Selatan termasuk cheesy ball ini bisa membuat masyarakat akhirnya tertarik untuk mencoba makanan yang sama. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai threats atau ancaman dari usaha melt ball. Nah, usaha ini itu memiliki ancaman dari persaingan produk sejenis ataupun produk alternatif lainnya. Dan juga kemungkinan munculnya para kompetitor yang berani menjual dengan harga yang lebih murah dan berani melakukan promosi secara agresif. Dan juga harga bahan baku seperti kelemahan yang sudah dijelaskan tadi. Harga bahan baku ini juga menjadi faktor ancaman untuk usaha melt ball karena untuk bahan dasarnya seperti tepung tapioka dan juga keju itu tidak bisa digantikan dengan produk lainnya. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai usaha melt ball. Semoga dapat dipahami. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai usaha kami yaitu melt ball. Terima kasih atas Ibu yang sudah berkenan untuk melihat video ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.